serta iman kita ya untuk kesuksesan sebagaimana 1444 Hijriah berbarengan dengan HUT RI ke-77. Ini dua dimensi jiwa yang harus membara sehingga kita selalu semangat dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Baik, kita lanjutkan, waktu kita hanya sampai jam 19.04 ya, kurang lebih 30 menit saja kita bagi, mudah-mudahan 2 ayat cukup ditambah dengan pelajaran tajwidnya. Ayat 89, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Lembaran pertama kita buka langsung tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum, walamma dan ketika, ja'ahum datang kepada mereka, masih seputar bangsa dan kaum Yahudi. Ketika datang kepada kaum Yahudi, kitabun, tegasnya Al-Quran, min indillah, dari sisinya Allah, yaitu Quran, musaddiqun, membenarkan, Qurannya membenarkan apa yang dibenarkan, lima, atas apa, ma'ahum, yang bersama mereka. Apa yang bersama mereka? Minat Taurati, yaitu kitab Taurat. Huwal Quran, yang datangnya adalah Al-Quran. Dan ketika datang Quran, yang Quran itu benar-benar mutlak dari Allah, bahkan Quran juga membenarkan apa yang ada dalam Taurat, wakanu, dan keadaan Yahudi tadi, min qablu, sebelumnya, qabla majihi, sebelum datangnya Quran, yastaftihuna, mereka minta didatangkan Nabi, minta ditolong, minta dibukakan pertolongan. Tegasnya yastansirun, meminta tolong itu Yahudi kepada Allah. Yastansiru asal katanya nasoro, yansuru nasron, yaitu menolong. Yastansir, meminta tolong. Alalladzina kafaru, atas orang-orang yang ingkar kepada Yahudi. Jadi Yahudi minta tolong kepada Allah supaya Allah nolong orang Yahudi, karena orang Yahudi punya musuh. Ya. Apa minta tolongnya orang Yahudi kepada Allah? Yaquluna, mereka berdoa. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, unsurna, tolonglah kami, alaihim, atas orang-orang yang ingkar kepada kami, kaum Yahudi ini. Dengan apa? Bin Nabi, dengan turunnya lagi Nabi, al-mab'uts, yang diutus. Udah Nabi, diutus, berarti Nabi dan Rasul. Akhiraz zaman, sebagai Nabi penutup zaman di akhir zaman. Itu doa mereka. Falamma, dan ketika, ja'ahum, mulai datang, ma'arufu, atas apa yang datang kepada mereka. Dan mereka tahu ketika Qur'annya datang, Nabinya datang, dan mereka paham bahwa Quran dan Nabi itu minal haq,
adalah sesuatu yang benar. Wahua, apa yang hak itu? Ba'tsatun nabi, diutusnya nabi, turunnya Quran, turunnya kebenaran, pembelaan Allah, pertolongan Allah, sebagaimana doa Yahudi ketika ngelawan musuhnya, berikan kami ya Allah nabi, apa saja yang bisa menolong kami melawan musuh. Diturunkan nabi, diturunkan Quran. Apa jawabannya? Kafarubi, mereka orang Yahudi tetap ingkar bihnya kepada nabi, bihnya juga kepada kebenaran. Hasadan, ingkarnya kenapa? Karena hasud, iri, wa khaufan, juga takut, ala riyasah, ketika hilang pengaruhnya. Kenapa takut? Karena mereka Yahudi kaget. Ternyata Allah selama ini menurunkan nabi biasanya dari bangsa-bangsa lain. Palestina, Madian, kaum Samud, kaum Ad, Yahudi. Kok turunnya ternyata dari bangsa Arab? Apakah Yahudi nggak tahu Rasulullah itu nabi? Tahu. Apakah Yahudi nggak tahu Rasulullah itu Rasul? Tahu. Apakah mereka tidak tahu Al-Quran itu benar? Tahu. Di ayat-ayat kemarin kita bahas. Mereka tahu Quran isinya benar. Mereka tahu Allah itu yang hak. Mereka tahu Nabi Muhammad adalah yang diminta oleh mereka. Karena sebab terlahir bukan dari Bani Quraisy, dari Bani Yahudi. Terlahirnya dari Bani Quraisy. Mereka tolak kenabian. Apakah mereka tahu? Tidak tahu. Nabi Isa itu nabi? Tahu. Karena sebab nggak punya ayah, ditolak kenabian. Apa ini nabi nggak punya bapak? Tolak. Nabi Muhammad dari bangsa Arab kaget karena baru ada saat itu. Semua nabi itu namanya ismun jamid, ismul mabni. Lihat nabi-nabi Adam, Idris, Ilyas, Ilyasa, kemudian Nuh, Ibrahim, Harun, Musa. Itu nama nggak bisa diutak-atik, Pak. Namanya ismul mabni, nama yang tidak bisa ditasrif. Kalau ditasrif contohnya seperti doroba yadribu dorban wa madroban fawa dorikun wa doribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib. Isa, Harun, Sulaiman, Daud, nggak bisa, Pak. Ternyata ini nabinya dari bangsa Arab. Namanya Ahmad dan Muhammad. Muhammad asal katanya Hamada yuhammidu tahmidan tahmadan tihmadan Muhammadan. Manusia yang dipuji. Siapa yang muji? Bukan manusia. Yang muji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa jawabu lamal ula. Perhatikan, jawab lama. Di sini di ayat ini ada dua lama, Pak. Di kalimat pertama paling atas, walamma ja'ahum kitabun. Kemudian dalla alaihi menunjukkan kepada jawaban tadi, lembar kedua, jawabus saniyah. Jadi ada dua lama, balik lagi ke lembaran pertama. Lamma ja'ahum kitabun min indillah, ketika turun Quran dari Allah membenarkan apa yang di Taurat. Kemudian mereka berdoa, tolong turunkan nabi biar kami bisa melawan musuh kami. Ya. Walamma ja'ahum, ketika nabinya turun, kafaru. Jadi dua lama di atas, lama ja'ahum, lama ja'an nabi, ketika mereka minta Quran. Ketika mereka minta nabi, maka kafaru di sini adalah jawaban dari ketika minta Quran, ketika minta Nabi, gitu. Ya, insyaallah paham. Udah kasih Quran, saat minta Quran untuk membenarkan Taurat, isinya saling bersinggungan dan menguatkan. Yuqawi bainal wahid bil ghair, menguatkan yang satu dengan yang lainnya. Bahkan Quran mensupport Taurat. Minta Nabi, dikasih lagi Nabi. Ternyata nggak diakui, malah diingkari karena sebab terlahir dari bangsa Arab bukan dari Bani Yahudi. Kafarubih, mereka tetap ingkar. Apa jawaban Allah dalam keadaan orang-orang Yahudi yang demikian? Fala'natullah, maka sungguh laknat Allah
'alal kafirin. Allah melaknat atas mereka yang ingkar kepada semua ketentuan-ketentuan Allah. Allah memberi kita belajar untuk menerima takdir, qada qadar dan segalanya. Tapi orang Yahudi itu Bapak Ibu sekalian, mereka yang minta dan Allah kasih. Mereka minta, Allah kasih. Mereka minta lagi, Allah kasih, terus saja. Makanya mungkin ini kalau kitanya sebagai orang yang diminta oleh Yahudi, gua mau tahu nih, kayak apa ini modelnya. Minta duit kasih, minta ini kasih terus. Wah ini, yang lain minta sekali khianat, sikat. Allah menciptakan 124.000 nabi, mengutus 124.000 nabi, 313 rasul, satu kaum, satu nabi, satu kaum, satu nabi. Berarti kan sebanyak 124.000 kaum sudah. Kenapa nggak ada? Disikat habis, Pak. Ya. Kenapa Yahudi enggak? Karena tadi bangsa Yahudi melebihi bangsa yang lain. Pinter, cerdas, sering ngegojek. Ngerti ngegojek apa? Ya, sikat sana, Allah sini, diikutin, sikat ke kiri lagi, terus dikasih terus. Kalau bahasa sekarang dipur, ayo terus. Makanya tidak dihabisi oleh Allah. Seperti saya pernah menyampaikan, Allah kan maha kuasa, maha gagah, maha perkasa. Sekali tsunami selesai itu orang-orang Israel, gitu. Kenapa Allah tidak menghabisi Bani Israel, wahai kiai? Maka kiai menjawab, kalau Bani Israel dihabisi, engkau masuk surga pakai apa? Karena ternyata berjuang menghadapi mereka adalah bagian daripada bekal kita menghadap Allah. Ada orang yang masuk surga bukan lantaran sholatnya. Ada orang masuk surga bukan lantaran puasanya. Ada orang masuk surga bukan lantaran amal sendiri yang ada di rukun Islam. Ada orang yang masuk surga lantaran dia berjuang menegakkan kebenaran bagaimanapun keadaan tandus orang-orang yang berada di samanya. Lanjut ayat 90. Kita langsung baca. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghya ay yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadih faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Bi'sama ishtarau, sungguh sejelek-jeleknya. Ishtarau, asal katanya ishtaro, yashtari, ishtiro, membeli. Atau ba'u, di sini menjual. Apa yang jelek ketika yang dijual? Wama dan ma di kalimat bi sama. Nakirotun artinya bebas, belum tentu. Bimakna syai'an, sesuatu yang umum. Tamyiz, membedakan. Lifa'ilin, bagi pelakunya. Bi'sal wal maksus, seburuk-buruknya dikhususkan bidzammi, atau sesuatu yang celak dan hina. Seburuk-buruknya menjual adalah menjual diri. Lihat, bihi anfusahum. Mereka menjual imannya. Mereka menjual dirinya. Itu adalah seburuk-buruknya penjualan. Di ayat yang lain, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat Allah dengan ayat-ayat dengan harga yang murah. Sekarang ujian buat kita, Pak. Kadal fakru ayyakuna kufron. Terkadang kefakiran membuat kita kufur. Maka kita jadi orang Islam, kalau memang sekiranya Bapak tidak mengambil langkah menjadi abid, orang ahli ibadah. Kalau Bapak ibadahnya kurang, hebatkan ekonominya. Supaya nanti orang-orang yang kita beri, kita dermawan, kita sedekahi, mereka akan bersaksi. Anfa'uhum li ahli, manfaat buat keluarga. Anfa'uhum linnas, manfaat buat orang banyak.
anfa'uhum lidini, manfaat buat agama, itu derajat paling tinggi. Maka bapak-bapak cari uang yang banyak buat sedekah, buat ibadah. Nah, karena yang paling jelek adalah menjual diri. Menjual di sini bukan berarti ngampar di pinggir jalan, menjual keimanan dengan menjual ayat-ayat Allah. Saya pernah sampaikan cerita tentang ketika ada seekor anjing yang mati, yang punyanya ternyata non muslim. Kemudian dia berucap di seluruh warga komplek, warga kampung, "Hai bapak-bapak sekalian, saya minta tolong, anjing ini dikafankan dan disolati." Rame pas satu kampung. Wah, nggak bisa, nggak ada syariatnya, nggak ada perintahnya. Jangankan anjing, sampai pun orang kalau bukan muslim nggak ada kewajiban kita. Tapi tolong, ini amanah dari bapak saya. Rame nyampe ke seorang kiai. Kiai turun tangan, ada apa ini? Ini Pak Kiai, beliau anjingnya mati, kemudian pesan dari orang tuanya supaya disolatkan juga dikafankan. Kata kiainya, nggak boleh, nggak ada syariatnya. Akhirnya dipanggil, "Pak Kiai sebentar deh ke dalam rumah." Setelah dalam rumah, gimana? "Ini pesan dari bapak saya Pak Kiai, suruh dikafani, suruh disolatin, suruh dikuburkan." "Iya tapi ini nggak ada syariatnya Pak, dalam Islam nggak ada perintahnya." "Begini Pak Kiai, kata bapak saya, ini ada ongkosnya Pak, total 150 juta. "Oh begitu." Nggak lama keluar rumah, dia bicara kiai di depan warga, di depan orang kampung. "Bapak-bapak, ayo kita kuburkan, kita kafani, kita sholatin anjing ini." "Wah, kok begitu Kiai?" "Iya, setelah saya teliti ternyata ini anjing keturunannya anjing Ashabul Kahfi." Ayo. Kira-kira jual ayatnya nih Pak? Pak, jual ayat. "Pak Kiai, ini ada tanah ini sudah puluhan tahun tidak bertuan. Saya mau jual, mumpung di sini tidak ada tanda-tanda pemiliknya, saya geser sedikit ya. Nggak banyak kok, cuma 1 meter kali sekian ribu." "Haram, nggak boleh nih." "Pak Kiai, tolong, ini sudah di depan mata pembelinya." "Iya tapi nggak boleh ini Pak." "Pak Kiai 10%. Halal." Habislah itu ayat. Ya, naudzubillah min dzalik. Seburuk-buruknya penjual beli adalah menjual diri. Ini yang dimaksud ayat ini. Aihawaha, tegasnya adalah yaitu menggantinya dengan pahala. Ayakfuru, kemudian mereka ingkar, ay kufruhum. Ya, mereka menjual kebenaran dengan dirinya diganti dengan kekufuran. Bima, atas apa anzalallah, yang telah diturunkan oleh Allah, minal Quran, daripada Al-Quran, bagian. Ya, apa itu bagian? Karena sebab hasud. Maf'ulun lahu, maf'ul ini objek, bagian itu adalah bentuk sasaran. Liyakfuru, alasannya supaya mereka ingkar, ay hasadan, hasud, ala, atas, ayunazzilallah. Dibacanya boleh ayunazzilallah bitakhfif atau wat tasydid, boleh dibaca ayunzila. Ayunzilallah. Bapak-bapak sudah belajar kitab tafsir ini, dan ini sudah saya jelaskan. Bapak boleh bacanya ayunazzilallah atau ayunzilallah, karena sudah belajar kitab ini. Seperti kiroat, kalau bapak-bapak belum belajar kiroat sab'ah, nggak boleh baca Quran sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, nggak boleh, karena kita belum belajar. Tapi kalau udah belajar boleh baca begitu. Nah, bapak udah baca tafsir, boleh baca ayunzilallah, boleh baca ayunazzilallah. Yunazzila asal katanya nazzala yunazzilu tanzilan tanzilatan tanzalan tinzalan. Kalau ayunzila asal katanya anzala yunzilu inzalan fahuwa munzil. Yunazzil, ya, banyak turunnya. Min fadlih,
Kalau yunzil, Allah menurunkan sekali dua kali. Tapi ini bukan sekali dua kali Allah ngasih banyak karunia kepada orang-orang Yahudi. Maka kalimatnya ayyunazzil, terus dipur min fadlihi, dari karunia Allah, ya, al-wahai, yaitu wahyu, ala man yasha, atas siapa yang Allah kendaki, lirisalati, yaitu kerasulan. Allah banyak nurunin rasul, banyak nurunin nabi, ngasih wahyu kepada nabi dan rasul, ya, kepada kaum Yahudi, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Faba'u, tetapi mereka enggan, roja'u, kembali, bighadabin, ya, dengan marah, minallah, kepada Allah, bikufrihim, bima anzala, atas apa yang telah diturunkan, bitankir, diingkari, ya, lita'zim, karena sebabnya marah besarnya, ala godok, besarnya kemarahan atas apa yang telah dilakukan oleh mereka. Istahakku, yang mereka merasa itu benar, min qabli bitadyi'it Taurat, sebelumnya dengan menyempitkan, mengecilkan kitab Taurat yang ada, wal kufur, dengan kekufuran dia Isa, kepada Nabi Isa. Nabi Isa turun kepada mereka, mereka ingkari, mereka sempitkan, mereka dustakan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Walil kafirina, dan akhirnya walil kafirina, bagi orang-orang yang ingkar tadi, orang-orang Yahudi dan musuhnya Yahudi, azabun muhin, azab yang sangat hina. Jadi orang dikasih ngelawan, kasih lagi ngelawan, kasih lagi ngelawan, dan terus. Dan hebatnya, kalau kita Pak dikasih ngelawan, kasih ngelawan, stop, tinggal kita hinanya. Tapi Allah tidak, kasih lawan lagi, kasih lagi, lawan lagi. Kemudian dicap oleh Allah, laknatullah alaikum, kalian terlaknat. Kemudian sama Allah dikasih lagi, walil kafirina adzabun muhin, kalian dihinakan dunia dan akhirat. Tapi saat mereka minta, mereka masih terus dikasih. Itulah sifat rahmannya Allah. Mereka yang nggak sujud, nggak ibadah, nggak mandi junub, tetap dikasih. Apalagi kita mau terus ibadah, ya, masih taat kepada Allah. Tidak hanya mengharapkan rahman, bahkan juga kita mengharapkan rahim, yaitu disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada waktu sedikit lagi, kembali ke lembar pertama, kita buka tajwidnya. Kejar tayang. Walamma gunnah mim ma mad tabi'i jaa, mad wajib muttasil. Mad tabi'i ja, ketemu hamzah a-nya punya ja, satu kata, satu kalimat, hamzah punya ja, namanya mad wajib muttasil. Mad panjang, wajib harus, muttasil nyambung, dibaca 6 harokat. Bapak kalau baca Quran, mujawad, murotal, baca walamma ja'ahum, panjang 6 harokat, ya. Ahum, ki, mim mati ketemu kaf, izhar syafawi, nggak boleh lama-lama. Ahum, kita, harus cepat. Ahum, kita, ya, kita, mad tabi'i, bum, tanwin ketemu mim, ya, idgham bi gunnah, memasukkan tanwin kepada mim, gunnah, dengan dengung. Kitabum, 2 atau 3 harokat. Min ai, idhar halki, harus dibaca jelas, nggak boleh dengung, nggak boleh samar. Min ain, nun mati ketemu dal, ikhfa hakiki, dibaca samar. Boleh 2, boleh 3 harokat. Min ain dillah, lafdul jalalah, tarkik, nggak boleh dibaca indillah, indillahi, musaddikul, tanwin ketemu lam, irgham bila gunnah, ya,
memasukkan tanwin ke huruf lam, nggak boleh pakai dengung, harus cepat. Musaddiqul lima, ma mad tabi'i, ma'ahum wa hum, mimati ketemu waw, idhar syafawi, jelas di bibir. Waka mad tabi'i, nu mad tabi'i, min qa ikhfa hakiki, min 2 atau 3 harokat. Qaba qad qolah, qalqalah sughra. Qablu yas hamas desis, taf hamas desis, tihu mad tabi'i, na alal alif lam syamsiyah, alal ladzi alif lam syamsiyah, di mad tabi'i, na kafaru mad tabi'i, falam gunnah mim, ma mad tabi'i, ja. Mat apa tadi Pak? Mat wajib muttasil. Ja'ahum, mim mati ketemu mim, disebutnya idgham mimi atau idgham mutamatsilain, bolehlah ya. Mat tabi'i arafu, mat tabi'i kafaru, mat bihi bihi. Kalau dilanjutin matsilah qasirah. Kalau mati diberhenti mati bih. Fala'anatullah, lafdul jalalah tafkhim tebal. Fala'anatullah, ya, hi. Ini idgham idhofah, nggak boleh di sini ha ya. Fala'atullahi artinya. Alal alif lam qamariyah, ka mat tabi firid mad arid lisukun. Wallahu a'lam bissawab. Luar biasa. Ada waktu 4 menit lagi Bapak, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Silakan. Nah, 2 ayat ini sambil menunggu mungkin Bapak-bapak yang tanya, 2 ayat ini menjelaskan orang Yahudi minta tolong kepada Allah dengan diturunkannya Al-Quran, yang Al-Quran menguatkan, musaddiq, ya, menguatkan isi Taurat. Kemudian orang Yahudi lagi minta tolong turunin nabinya dong, diturunkan Rasulullah SAW, karena bukan dari Bani Yahudi tapi dari Bani Quraisy, ya, mereka ingkar, tolak kenabiannya, gengsi. Sebabnya apa? Hasadan, hasud Pak. Jadi orang Yahudi sekarang yang masih hidup ini karena ngiri sama orang Islam, minta tolong, kami ini yang minta tolong kepada Allah diturunkan Rasul, kami ini yang minta tolong diturunkan Quran untuk menguatkan kitab Taurat kami. Ternyata kok keluarnya dari bangsa Arab, padahal dia sendiri Arab, ya, tanahnya sekitar sana, tapi tidak termasuk Arab. Marahlah orang Yahudi ini, ditolak Qurannya, ditolak kenabian Rasulullah SAW, dan itu sudah 1500 tahun yang lalu dari Rasulullah sampai detik ini mereka masih menolak. Maka dalam Al-Quran disebutkan walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridha orang Yahudi juga musuh-musuh Islam sampai kita mengikuti perilaku mereka. Mereka itu melihat orang Islam kalau diajak perang, jangankan ahli ibadah, tukang mabuk juga takbirnya paling kencang, Allahu Akbar. Maka mereka rubah cara itu. Orang Islam biarkan dengan Islamnya, orang Islam biarkan dengan agamanya, orang Islam biarkan dia dengan keluarganya, tapi jangan biarkan cara bergaulnya, cara berakhlaknya, cara berumah tangganya, cara berniaganya, cara berkepemimpinannya, cara walimahnya, cara menjadi imam dalam rumah tangganya, cara menjadi anak bagi ayah ibunya, cara kehidupannya dengan cara-cara Islam. Nah, ini yang disebut menabrak udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam ajaran Islam dengan totalitas mujmal, universal. Maka orang Islam banyak, dari kecil Islam, keluarga Islam, giliran menikahnya seperti mereka, ya, dengan pesta-pesta, ulang tahunnya seperti mereka.
Ini kita sampai sekarang masih banyak bapak-bapak kalau di rumah ada anak kita ulang tahun, dari kecil sudah di frame, sudah dibuat opini. Kalau ulang tahun pakai kue, pakai lilin, oke lah, nggak bisa dilarang. Aku mau kue, aku mau kayak teman aku. Ya dia ngelihat temennya ulang tahun, kasih pak nggak apa-apa. Tapi pas tiup lilin, nyalain nak, tiup aja. Kita ini sering, ayo nak, tiup atau siapa? Pas giliran selamat ulang tahun, happy birthday to you, masuk buka pintu, mereka kaget, surprise, tiup lilinnya. Pas mau tiup, suruh doa dulu. Dan anehnya kita ini ikutan gitu, di depan api, kemudian tiup. Itu diajarin siapa? Anak kita nyalain lilin, ayo nak tiup aja, selesai sudah. Hitung-hitung iseng-iseng lah. Sama kayak kita ngasih permainan 17-an gitu. Tapi janganlah berdoa di depan lilin. Itu gaya majusi. Orang-orang majusi, mereka menyembah dan berdoa di depan api. Meskipun kecil. Ya. Jadi Bapak silakan. Kalau perlu dari awal nggak usah pakai lilin-lilinan. Keluarga saya nggak ada yang pakai lilin. Dari kecil nggak pernah saya didik ya. Pakai makan bolu-bolu, nggak ada lilin-lilinan tiup-tiupan gitu. Kalaupun saya tiup-tiupan nggak pakai lah tiup gaya mereka. Ya. Naudzubillah min dalik. Itu kita 100% jarak Islam sesuai dengan doa kita. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu, mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tsumastaqamu, dan lurus mencari kebenarannya supaya berfungsi akal gorizatnya. Tidak hanya ngaku Islam, tapi akalnya itu tumpul karena fungsinya akal gorizat adalah mencari kebenaran sesuai dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan dikasih duit. An'amta, orang yang diberi nikmat hidayah Islam, kemudian mampu mengikuti kebenarannya. Itulah arti daripada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dibenci, dimurka. Siapa? Orang-orang Yahudi ini. Ya, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fadli karim astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'mullah salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya musahhil sahil wa ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. Ya Allah, panjang umur kami dalam taat, ampuni semua dosa, terima amal ibadah, berikan kami kemuliaan di dunia dan akhirat karena sebab istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing keluarga kami, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikan kami kesempatan menyempurnakan rukun Islam yang kelima dengan berhaji. Jangan wafatkan sebelum kami berhaji. Kami takut sesuai dengan hadis Nabi-Mu, mata Yahudian atau Nasronian, siapa yang sanggup seharinya makan 1 kali, kemudian dia mati tidak berhaji, maka Allah akan mematikannya dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Allahumma baik ya Allah, jauhkan, sempurnakan rukun Islam dengan berhaji, wafat nanti saatnya husnul khotimah, berkahi masjid jannatin, berkahi dewan takmirnya, berkahi semua jamaah yang mengaminkan, berkah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.